ya aku terakhir diskusi samamu kayaknya tentang ini ya, tentang historitas Isa dengan historitas Yesus ya. Wah, lupa saya kapan itu. Iya, seingat saya diskusi kita terakhir itu di mana Pak Ustadz tidak bisa membuktikan historitas Isa itu. Justru waktu itu Anda mengatakan Yesus fiktif, tapi kemudian Anda mengatakan Isa sama dengan Yesus. Yang bilang itu bukan saya. Kan saya bawa data, itu kan? ada videonya kok, bro. Yang bilang Tapi bukan enggak. saya, tapi saya ada video, ada datanya. Coba bukunya mana? Aku pengen tahu itu buku beli. Oh, saya sudah bukan di anu ini. Itu ada di rumah saya satunya. Oh, rumahmu berapa? Ada 2. Oh, Gampang lah, nanti saya kirim PDF-nya. Coba antum DM, nanti saya kirim PDF-nya. Ada kok PDF-nya itu. iya, aku jadi. Tapi aku mau tanya samamu, Gus Wabi. Gimana tuh? Ada nggak catatan historitas Muhammad yang sejalan dengan hidupnya Muhammad yang sejaman? Apa ini? Yang internal apa eksternal? Dua-duanya, internal dan eksternal, ada nggak yang sejaman? Kalau sezaman saya belum menemukan masih. Oh belum ya, soalnya aku mencari, kalau punya Kenapa aku harus beli sezaman? bukunya. Ya kan historitas itu kan harus diuji sejaman, kalau beda zaman itu kan dipertanyakan. Emangnya yang Yesus yang sezaman ada nggak sih? Itu Yang bukan catatan kopian Injil. ya, yang bukan kopian, yang memang asli manuskripnya ada nggak? Loh, kan beritanya yang kita katakan. Nah, iya, Catatan maksudnya sejarah, kalau cuma catatan itu kopian, Nabi Muhammad sama-sama ada. coba kopiannya mana? Lah, Al-Quran. Loh, Al-Quran itu yang sekarang itu tidak bicara tentang historitas Muhammad. Coba di Quran Kan- siapa mamanya Muhammad di Quran? Ini Bang Eben, jadi sosok seseorang itu ada atau tidak, kan banyak kan teman-teman Kristen mengatakan sosok Nabi Muhammad ini fiktif misalnya. Nah, lalu minta data sezaman. Nah, data sezaman yang paling valid itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu memang bukan kitab sejarah. Oh, Bukan kitab sejarah, tapi dengan adanya Al-Quran itu membuktikan memang sosok Nabi Muhammad ini ada. Gitu. Kalau sama-sama seperti itu, Jadi gini. kalau sama-sama seperti itu, misalnya standarnya ya, Yesus ada nggak? Sekarang begini, Quran Nggak ada sendiri, Yesus. dengerin dulu dong. Quran sendiri dan banyak mayoritas Muslim dapat mengakui bahwa Isa di dalam Quran disamakan dengan Yesus. Itu pendapat Muslim. Artinya Ustaz, nggak murni iya Muslim. Ustaz, Nggak murni Muslim. Ustaz aja nggak bisa menyangkal fakta itu. Loh, itu nggak murni Muslim. Buktinya gereja Isa Al-Masih banyak di Indonesia. Loh, yang saya katakan tadi itu kan di kalangan Muslim sendiri mengakui Ya di luar Muslim bahwa kan banyak, bro. ini. Jadi itu dia. Jadi artinya Ustadz Najah itu nggak bisa menyangkali apa yang saya argumentasikan. Enggak. Kalau ada gereja Nggak Isa bisa. Al-Masih itu siapa maksudnya? Bukan, saya mengatakan gini. Tadi kan Anda menyangkali historitas Yesus. Tetapi Anda sendiri sepakat dengan argumentasi Isa sama dengan Yesus. Artinya argumentasi Anda awal itu dihancurkan argumentasi kedua. Sudah? Itu yang menjadi Begini, masalahnya. Kita itu bukan sedang membahas eksistensi seseorang ini sama atau beda. Bukan itu yang dibahas. Oh, Tapi apa yang dikabarkan Bible dengan apa yang dikabarkan Al-Quran, ini mana yang benar-benar ada, mengarah ke sana kan sebenarnya kan. Misal Bible menarasikan bahwa yang mengadili Yesus di pengadilan adalah Pilatus misalnya. Di Al-Quran dikatakan Nabi Isa ini begini. Nah, ini sosok dua ini ada apa enggak? Gitu kan yang dibahas kan.
Kalau versi Alkitab, sosok Yesus itu sudah bisa divalidasi menggunakan Quran pun dan para ulama Muslim. Tetapi sosok Isa di dalam Apa yang Quran divalidasi? tidak bisa divalidasi menggunakan kitab manapun. Contoh, apa sih arti nama Isa? Yang terselamatkan. Loh, yang terselamatkan. Berarti itu bukan lagi sosok yang sama dengan Yesus. Karena Yesus itu juru selamat, penyelamat. Penyelamat apa yang terselamatkan? Oh, beda, juru selamat itu. Yesus diambil dari kata apa dalam Aramaik? Loh, Yesua. Oke, Yesua. Apa artinya Yesua? Udah dijawab tadi, gimana sih? Coba tampilkan datanya, coba. Yesua artinya juru selamat, coba tampilkan datanya. Iya, kita pakai ChatGPT aja bercepat ya. Kok ChatGPT? Kan masalahnya kan, bro. Masa nggak ada data yang segi Aramaiknya apa, segi dalam bahasa Ibrani-nya apa, gitu loh. Jadi nama Yesus bahasanya Yesua itu bisa diartikan Tuhan adalah keselamatan. Iya, itu aja sudah. Atau Tuhan menyelamatkan adalah keselamatan. Arti yang itu aja. Coba. Iya. Kan. Di mana datanya? Coba di mana datanya? Aku pakai AI aja biar cepat. Nanti pakai buku nanti kok kamu nggak nyampe situ. Iya. Aduh, tapi ini itu masa nggak ada data yang primer gitu, Mas? Iya, nanti aku bisa. Cuman aku di kamar sebelah. Di kamar aku kan iya. Ini lihat ini. Ini apakah Yesus ini di apa di website tadi ChatGPT sekarang website. ChatGPT di atas ini. Oke, di Sabda kita ini apa? Ini di Sabda sama juga artinya keselamatan. Sarapan pagi juga keselamatan. Iya, dia itu oknum yang menyelamatkan atau yang diselamatkan gitu loh. Baru di Arabic Bible juga mengatakan itu keselamatan juga. Jadi artinya datanya udah tervalidasi secara umum itu. Iya. Jadi itu, Pak. Nih ya. Pakai kamus Alkitab pun, iya kamus Alkitab bisa kok. Aku kan memakai data yang umum itu karena takutnya nanti Ustaz aja nggak sanggup. Iya, aku kan. Iya, santai aja kita. Penuh cinta dan penuh sayang kita dua di sini. Tapi aku coba dibuka data primer. Ada nggak sampai data primer? Iya, ini saya sedang buka. Iya, dari kata apa, kemudian maknanya apa, gitu loh. Iya. Tapi itu nih diskusi tentang ketuhanan aja kita yuk. Monggo, tapi pakai pakai apa? Pakai moderator yang enak itu. Biar tapi gini loh. Jadi gini yang aku simak ya. Aku sekarang kan mau dialog. Ya. Jadi yang aku pahami itu gini. Ada gap pemahaman yang sangat jauh antara Kristen dengan Islam tentang makna kata Tuhan. Tentang makna kata Tuhan. Kata Tuhan, iya. Berarti kata Indonesia Tuhan ya. Iya. Jadi kalau setelah aku pelajari kan kata Tuhan itu sebenarnya lebih kepada gelar kepenguasaan. Dan itu pun secara historis dapat dibuktikan. Karena contoh Raja Melayu pernah juga digelari dengan gelar Tuhan. Tuhanku Aditya Mulawarman atau siapa itu. Tapi kalaupun kita ibaratnya membandingkan dengan Quran, di Quran itu kata yang sepadan dengan kata Tuhan itu ya Rob. Ya. Atau kadang juga ya dengan Sayyid. Jadi kata Rob itu bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan pemilik juga. Betul. Terus? Nah itu. Jadi kata Tuhan itu sepadan dengan kata Rob, bahasa Jawanya Gusti. Ini Ustadz Najah Madura atau Jawa? Saya Madura. Kalau di Madura itu kata Gusti itu kan pangeran. Pangeran. Iya, jadi Alkitab bahasa Madura pun saya punya. Di situ kata Tuhan itu diganti dengan kata pangeran.
Coba kita diskusikan itu ya. Nah itu, ini yang perlu dikomunikasikan menurut saya. Jadi kalau saya katakan dari hasil pembelajaran saya sebagai seorang sarjanawan lah, saya memahami bahwa kata Tuhan itu kan sepadan dengan kata Gusti atau kata Pangeran. Nah, ini saya kasih contoh di Alkitab ya. Kita diskusi aja Mas Erben biar gantian ngomong. Iya. Aku buktikan bahwa kata Tuhan itu dalam bahasa Madura Pangeran. Kebetulan dirimu kan panjenengan kan itu kan orang Madura toh. Panjenengan itu bahasa Jawa. Iya, tapi kan aku pakai dirimu panjenengan. Iya, ini ada Uni Rifa bisa jadi moderator ini. Ini bahasa Madura. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, ini contohnya Pak Ustadz. Iya, selamat malam. Jadi kita diskusi santai aja, nggak usah lagi adu-adu suara ya kan, nggak zamannya lagi udah tua. Ini lihat, jadi di sini kata Tuhan Pak Ustadz, tapi di bahasa Madura ini Pangeran. Pangeran itu bukan pangeran bukan pangeran dalam bahasa Indonesia Mas Erben ya, dalam bahasa Madura. Pangeran, iya. Bukan pangeran. Iya, cara bacanya itu. Nah, itu kan aku kan lidah Batak ya. Kau jangan paksa lidah lidah Madura. Tapi maksud pangeran itu bukan pangeran, bukan. Maksudnya itu Tuhan gitu loh. Iya, ini pangeran. Jadi kalau di Jawa ini lihat ini. Jadi kita pakai Jawa ya. Ini aku pakai Jawa Gusti. Ini Gusti. Ya, Gusti. Nah, jadi kalau saya katakan Tuhan Yesus, artinya Gusti Yesus. Kalau bahasa Arab ini apa ini Ustaz Najah ini pintar bahasa Arab kan? Coba. Ini kata Tuhan di sini nih toh. Antum tad'unani itu Yohanes 13 ayat 13 itu ya? Bukan. Kisah Rasul 2 ayat 36. Falya'lam yaqinan jam'a baiti Israil annallaha ja'ala Yesu' hal hadza alladhi salabtumuhu antum rabban wa masihan. Ya ini rabban. Ya. Jadi ini yang menjadi gap. Jadi begini ya, dari hasil pengamatan saya kan banyak orang Muslim memiliki kerangka kata Tuhan seperti ini, terus itu dipaksakan kepada Kristen. Kristen juga pemahamannya seperti ini, memaksakan harus begini di Islam. Nah, ini yang membuat jadi dialognya itu menurut saya jadi tidak ketemu. Itu jadi kalau ketuhanan di saya pakai saya itu bicara ke penguasaan. Jadi kalau penguasaan itu kan bisa digunakan seperti kata Robbi tadi itu. Allah pun bisa dipanggil Robbi. Nabi Muhammad pun secara tekstual dapat dipanggil Robbi juga. Nggak bisa. Raja juga. Robbi Muhammad Tuhan kan bisa dipanggil juga Tuhan Muhammad. Gini Mas Erben. Lafadz di bahasa Arab yang sampean pakai tadi itu lafalnya menggunakan nakiroh. Robban, makanya bisa. Nakiroh ini begini. Nakiroh itu kata yang umum, bisa makna ketuhan, bisa makna ketuhan. Nah, ciri-cirinya nakiroh itu nanti ada tanwin, robban. Makanya saya baca ban itu karena tanwin. Beda kalau sampai Nabi Muhammad dipanggil Robbi, itu nantinya akan mengarah ke isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat ini kata yang membuang keumuman itu jadi khusus maknanya nanti. Gitu. Nah, itu yang bikin tidak bisa gitu loh. Ya, contoh aku lihat di Quran ini ya, di Quran kata Robbi itu kan diartikan banyak ini Pak Ustadz. Iya memang. Makanya ada istilahnya nakiro, ada ma'rifat. Ini kata Tuhan, kemudian bisa diartikan pemelihara, bisa juga pengasuh atau pendidik, bahkan bisa diartikan tuan atau majikan. Iya. Ya kalau berbicara Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi dapat dipanggil tuan dong. Artinya Rob bisa juga. Bahkan ini 81 kata ini diartikan Tuhanmu. Tapi di sini diartikan Tuhanmu loh di Yusuf 50. Tapi kata yang sama itu 81 kali dengan bacaan yang sama itu diartikan Tuhanmu, tapi untuk konteks ini diartikan juga Tuhanmu ini. Kalau itulah susahnya Mas Erben. Jadi iya ini. Ketika Mas Erben tadi membahas bahasa Madura, bahasa Jawa, oke lah.
Tapi kalau dalam konteks bahasa Arab itu ada ilmunya, Mas Erben. Iya, tapi ini lihat ini Pak Ustadz, ini lihat ya. Di sini sama-sama memakai damir muttasil, isim Apa majrur. damir muttasil itu? Ya ini tanya cek oleh jelaskan. Tapi maksud aku gini, dengarkan. Damir muttasil itu sama apa? ini lihat. Sama-sama damir, sama-sama isimnya juga majrur. Tapi kok diartikan beda, Pak Ustadz? Itulah yang namanya mustarok. Iya, ini masalahnya titik komanya, harokatnya semuanya sama, tapi kok diartikan beda? Itulah kenapa Mas Erben gak akan paham, karena gak paham ilmu nahu sorof gitu loh. Loh, ini bukan masalah ilmu nahu sorof, karena kasusnya gini Pak ya, nih damir muttasil sama-sama isim majrur, tapi bisa diartikan berbeda. Kenapa bisa? Bang Erben, saya mau nanya Bang Erben ini mau ajak diskusi atau mau ngajarin Ustadz Wafi tentang bahasa Arab? Jadi sekarang saya tanya, kenapa sama-sama damir, sama-sama isim, gitu tapi kok diartikan berbeda? Kenapa? Ya gini Mas Erben, saya terangkan ya. Biarkan Ustadz Wafi menjawab dulu ya Bang Erben ya. Nah itu udah bantu pertanyaan. Lafat yang sama, harokat yang sama, atau bahkan domir yang sama. Domir kan ada dua tuh. Ada domir muttasil, ada domir munfasil. Nah, mau sama semua, kenapa kok artinya berbeda? Jadi di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya lafal mushtarok. Lafal mushtarok adalah satu kata bisa memiliki beberapa makna. Ini tergantung apa? Tergantung yang namanya siyakul kalam, tema pembahasannya. Nah, kalau siyakul kalam menceritakan tentang seorang raja dan budak, maka Robbun bermakna raja aziz, seperti di dalam kasus surah Yusuf kan. Nah, kalau tema pembahasan dalam hal itu tentang hamba dan Tuhan, maka Robbun bermakna Tuhan. Itu antara lafal mushtarok dengan siyakul kalam harus dipahami Mas Erben. Gitu. Jadi penjelasannya Ustadz Najih itu sebenarnya sama dengan penjelasan yang biasa saya jelaskan. Jadi kata itu maknanya dipengaruhi oleh konteks. Sebenarnya di situ contoh. Najah dipanggil sebagai tuan dengan presiden dipanggil sebagai tuan. Itu dua makna yang berbeda. Karena satu menunjuk kepada tuan RI 1, sementara Najah tuan dalam konteks kecil. Sama-sama tuan. Jadi begitu juga menurut hemat saya kata Rob ini. Kata Rob ini maknanya dipengaruhi oleh konteksnya. Jika kata Rob dipakai kepada Allah itu maka bicara penguasa Allah. Tapi ketika kepada manusia itu berbicara kepenguasaan, ketuhanan. Jadi diskusi tentang ketuhanan sudah clear. Kalau Yesus pernah nggak dapat gelar Theos? Yesus tidak pernah di dalam teks yang saya baca ada, tapi tidak menunjuk kepada dirinya sebagai manusia, tapi menunjuk keilahiannya ada di dalam surat Roma. Dia Allah baru ada di surat Yohanes ada. Berarti ada tapi dua tidak Theos. menunjuk kepada. Jadi gini, Theos itu selalu dialamatkan. Theos itu apa sih kalau dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Madura coba? Kalau Theos itu bahasa Maduranya tetap Allah dibuat. Kalau bahasa Jawa juga diterjemahkan Allah. Bahasa Inggris God. Kalau bahasa Ibraninya Elohim. Kyrios Inggrisnya apa? Kyrios Inggris Lord. Oh Tuhan, lebih di bawah God berarti ya? Bukan. Jadi gini, makanya saya bilang tadi Lord bisa juga dipakai kepada Allah, bisa juga kepada manusia. Karena itu bicara menunjuk ke penguasaan. Jadi Allah bisa dipanggil juga sebagai Lord God. Tapi Yesus juga bisa dipanggil sebagai Lord Jesus. Artinya apa? Yesus penguasa, Allah penguasa. Yesus juga pernah menjadi God. Dalam hakikat ilahinya Yesus Allah. Dari mana Yohanes? Itu kan pemahaman namanya. Maksudnya tertulis di Bible gitu loh. Kalau Yesus itu selalu dikatakan sebagai firman Allah atau utusan Allah. Tapi kalau sebagai Allah itu sendiri tidak ada.
Nah, Tidak ada. pertanyaan saya gini, Mas Erben. Beberapa kali saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen itu belum mendapatkan jawaban yang maksimal ya. Yang mengatakan Yesus itu sebagai firman yang hidup itu Allah sendiri atau Yesus sendiri? Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman Allah kan Yohanes. Yohanes itu kan murid Yesus. Oke. Yohanes yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat, Yesus ketika hendak naik ke surga kan dia berjanji akan memberikan Roh Kudus yang akan mengajarkan tentang apa yang harus diajarkan oleh Yesus, diteruskan. Berarti pengakuan dari Allah nggak ada, pengakuan dari Yesus nggak ada, tapi yang mengabarkan itu adalah Yohanes yang dinaungi Roh Kudus yang mengatakan Yesus sebagai firman Iya, hidup, betul? Iya. Jadi gini, kalau kita tarik nanti ke Islam, tidak ada juga perkataan Allah bahwa dia adalah Allah. Karena semua perkataan, bentar, supaya nyambung, supaya ada paralelismnya. Semua perkataan di dalam Quran itu adalah dari Jibril. Apakah nanti bisa kita buat karena yang ditulis Injil Yohanes adalah perkataan Yohanes, maka yang ditulis di dalam Quran adalah perkataan juga Jibril. Artinya di situ tidak ada unsur firman Allah. Nanti kan larinya ke situ kalau mau diparalelkan. Ya, Jadi kalau Muslim menerima Quran sebagai firman Allah, sekalipun itu 100% dari Jibril kepada Muhammad, maka kami pun orang Kristen punya hak mengatakan bahwa Alkitab itu firman Allah, sekalipun itu 100% tulisan Yohanes dalam pimpinan Roh Kudus. Oke. Nah, itu paralelismnya. Oke, saya bicara ya, gini. Berarti Yohanes adalah orang yang menuliskan bahwa Yesus disebut dengan firman yang hidup. Makanya gini Mas Ben, kenapa saya ingin tahu? Saya penasaran karena itu adalah kalimat yang sering diulang-ulangi oleh teman-teman apologet Kristen. Yesus adalah firman yang hidup. Saya cari ayatnya. Dari Bapa Allah nggak ada. Yesus sendiri tidak pernah ngajarin seperti itu. Jadi murni dari Yohanes. Nah, Yohanes, pemahaman teman-teman Kristen dinaungi Roh Kudus. Oke. Seharusnya begini, Mas Erben. Ketika Yohanes itu dinaungi Roh Kudus, Lukas dinaungi Roh Kudus, Markus dinaungi Roh Kudus, Matius dinaungi Roh Kudus. Roh Kudus kan satu kan, dari satu oknum kan. Dia yang mengutus Yesus kan. Nah, kalau memang itu datang dan dinaungi Roh Kudus semua, kenapa selalu banyak kesimpulan yang berbeda-beda antara penulis? Gimana itu? Tidak ada kesimpulan yang berbeda. Oke, kita Tetapi buka. memang karena sedang membahasakan satu peristiwa dengan cara yang berbeda. Kalau seharusnya kan kalau ada bentar dulu dong. dari Roh Kudus kan ada kesamaan. Kalau titik sebentar. Jadi nanti bisa juga saya paralelismkan dengan Ustadz Naja. Jika Jibril adalah satu yang memberikan wahyu dari Allah kepada Muhammad, kenapa ada 7 ahruf? Akan begitu juga nanti Pak Ustadz Naja. 7 ahruf itu datangnya dari Jibril. Loh, 7 ahruf itu datangnya dari Jibril. Pertanyaannya adalah, yang mana sebenarnya yang dari Allah? Lah kalau sudah dari Jibril ya dari Allah gimana sih? Loh, itu. Artinya tapi datanya berarti, ada Mas Erben. Sebentar. Datanya berarti, ada itu. Kalau 7 ahruf itu dari sebentar Allah. dulu. Itu Iya. ada datanya. Yang 7 ahruf dari Allah itu kan pengakuan dari kalian, bukan Allah yang mengatakan. Dari tadi saya tuh diam karena dulu, katanya mau diskusi bagus-bagus. Ini lihat. Bukan. Enggak gitu, Tadi kan Erben. makanya Anda gini. kan S2. Aku gini. Jangan ya Pak Uniripa turunkan aja, Bro. Ya enggak. Berarti kan Ini Saya loh. di sini moderator. Ketika saya bertanya kenapa Anda selalu nanya Sebentar. Islam gitu loh. Itu yang Bentar. Iya. Karena gini. Kamu saya tidak berhak kenapa? menjelaskan Islam, Erben. Dengarin. Ya, Padahal turun dari tadi aja. Mas Erben ketika Dengarin, bertanya ke Ini saya lihat, selalu ini saya menjawab jawab. versi Islam. Tapi Loh, ketika saya kamu bertanya ke Mas framingmu Erben, itu selalu lari ke framingmu. Islam gitu loh. Dengarkan ini, saya Nggak kasih ada tahu Ustadz ya. Wafi memframing. Ustadz Wafi bertanya loh dari tadi loh. Kamu yang Uniripa, memframing. diam dulu Pak Kamu Uripa. ntar. Saya naik ke sini Ustadz Naja bisa karena saya ingin menjadi diturunkan moderator. Enggak Yang bagus. enggak, Unirifa betul Mas Erben. Jadi Bentar, kenapa saya kasih setiap jawab saya ini. bertanya, Mas Erben bukan Enggak. mempertahankan keimanannya, tapi Loh. Mas Erben justru lari ke Islam gitu loh. Bukan, saya ingin membantu kalian berpikir. Lah, Erben, coba Erben, data sorry. di Kristen sekarang ya. Data di Kristen. Dengarin.
Coba Ini gini, saya sudah pertanyaan kasih simpel data saya ini. begini. Pertanyaan simpel saya begini. Kapankah Yesus ngajari bahwa dia adalah firman yang hidup kepada Yohanes? Kapan? Perhatikan ini jawabannya. Ya, gimana? Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Artinya bahwa Yohanes pernah mendengar yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang Kata kami Yohanes. tuliskan kepada kamu. Oke, pengajaran Ya, Yesusnya kepada bentar. murid-muridnya mana? Loh, ini Nah, itu yang nulis pengakuan. cuma Yohanes, murid yang lain nggak ada itu tentang. Dengarkan dong. Kan data tentang Yesus kan dapat dari murid-murid Yesus. Yesus kan nggak pernah menulis kitab Injil. Nah, Kalau saya kenapa tanya balik, murid yang sebentar, lain saya nggak ada tanya yang balik, nulis? sebentar. Kalau saya tanya balik, mana perkataan Allah? Nah, kan nanya balik kan. Jadi gini, bukan paralelisme itu harus ada. Erben mau diskusi Mana atau mau pengakuan ngapain kamu Allah nih, Erben? langsung bawa Al-Quran itu dari dia. Gimana sih Mas Erben? Dari Ah, tadi iya dong. saya ditanya, itu saya tidak pernah memparalel ke Kristen. Lo enggak, karena kamu framing. Saya jawabannya gini. Yang memframing Begini, tuh kamu dari tadi, Jadi Erben. bisa Aku tuh diam nyimak. dong. Bisa Ya nggak diam. bisa lah aku diam. Dengarkan gini. Ustadz Wafi dari Shh, tadi diam menjelaskan dong. tentang Islam lalu bertanya tentang Kristen. Saya kan sudah Kamu jawab dari tidak segi menjelaskan tentang Kristen Kristen. tapi mencoba membahas tentang Waduh, Islam. dengerin. Itu yang kamu lakukan. Saya sudah jawab tadi. Kamu tuh nggak bahwa berubah cara seluruh diskusinya, kitab Erben, sejak zaman Injil, dulu. Dengerin, seluruh kitab Injil itu ditulis oleh Rasul Yesus. Jadi di sana tidak ada dikte dari Yesus. Sama seperti Quran, tidak ada dikte dari Allah. Semua itu Kamu itu serba tidak berhak Jibril. menjelaskan Al-Quran, Jadi di Erben. situ. Itu haknya Ustadz Wafi. Sekarang kau bantah. Katanya kau Kapan bilang diskusi. Allah langsung memberikan dikte kepada Muhammad tentang Iya, tadi Quran? pertanyaan Ustadz Wafi belum kau jawab. Seperti Mana itu pernyataan juga di dalam kitab Kristen. kau Tidak bahwa ada di dalam Yesus Alkitab itu mengajarkan bahwa dikte dia firman dari yang hidup. Yesus. Inilah Dengarin. kebiasaan Erben dari dulu nggak berubah, Saya sosok sudah baik di awal, jawab, pengen diskusi tidak baik-baik. ada dikte dari Yesus Aku diam di ya dalam Ustadz Wafi ya. Alkitab. Nanti kalau Ustadz Wafi udah Dengarin. gerah silakan aja nanti biar aku ini. Udahlah. Nggak ada Ustadz. Ketika Ustadz bertanya ke dia, mana pengajaran Yesus bahwa Yesus adalah firman yang hidup, yang dia tunjukkan perkataan Yohanes yang mengaku bahwa dia mendengarkan firman. Itu pengakuan orang.